Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel. Kali ini saya dan teman-teman saya mau menjelaskan pengertian agama dan kebudayaan. Sebelum kita mulai, perkenalkan dulu ya. Nama saya Iwan Jarolayanto dan di sini saya mengajak teman-teman saya untuk ikut membantu saya menjelaskan pengertian agama dan kebudayaan. Mau tahu siapa aja di grup kami? Yuk, lihat video berikut ini. Pengertian agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta agama yang berarti tradisi. Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja religier yang berarti mengikat kembali. Agama juga dapat diartikan a sama dengan tidak, gama kacau. Agama sama dengan tidak kacau, sama dengan tentram. Tujuan agama. Tujuan agama adalah memberikan petunjuk pada manusia sehingga dengan kekuatan petunjuk agama akan menyampaikan menuju kehariban ilahi. Dengan demikian, agama adalah perantara dalam membantu tugas manusia untuk merealisasikan tujuan mulianya. Pengertian kebudayaan. Kebudayaan menurut Koncara Ningrat Sanskerta yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah hasil kegiatan yang menciptakan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Menurut Linton, budaya adalah keseluruhan yang terdapat dalam pengetahuan, sikap, dan pola tingkah laku yang merupakan kebiasaan masyarakat dan diwariskan oleh anggota masyarakat lainnya secara tertentu. Fungsi kebudayaan yang utama yaitu untuk mempelajari warisan dari nenek moyang kita. Apakah baik untuk dipertahankan atau harus diperbarui atau ditinggalkan? Hubungan agama dan kebudayaan. Agama dan kebudayaan adalah dua hal yang sangat berbeda. Agama selalu dikatakan bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, penguasa alam semesta, beserta segala isinya. Sedangkan kebudayaan adalah produk manusia. Menggabungkan kata agama dan kebudayaan akan melahirkan agama dan kebudayaan agama. Keduanya sangat berbeda. Kebudayaan adalah kepercayaan tentang Tuhan yang berasal dari kebudayaan. Timbulnya kepercayaan ini karena manusia dihadapkan kepada misteri tentang kehidupannya di muka bumi ini. Contoh seperti ini adalah aliran kepercayaan dengan berbagai istilah dan alirannya, seperti dinamisme dan animisme. Saat Islam datang, masyarakat Jawa telah memiliki kebudayaan yang mengandung nilai-nilai yang bersumber pada keyakinan animisme, dinamisme, Hindu dan Buddha. Ajaran Islam dan budaya Jawa justru saling terbuka untuk berinteraksi dalam praktik kehidupan masyarakat. Sikap toleran terhadap budaya lama yang dilakukan oleh Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Jawa ternyata cukup berhasil.
Para wali memberikan budaya lama tetap hidup, tetapi diisi dengan nilai-nilai keislaman. Perpadu Islam Jawa yang telah dilakukan oleh para penyebar agama Islam di Jawa masa lampau ternyata memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan budaya Jawa. Budaya Jawa semakin diperkaya nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber inspirasi dan pedoman kehidupan bagi masyarakat pendukungnya. Perpaduan Islam dan kebudayaan Jawa dapat kita jumpai dalam upacara tradisional. Upacara tradisional merupakan salah satu wujud ekspresi manusia dalam rangka mengungkapkan kehendak atau pikirannya melalui upacara. Budayawan luar terhadap kebudayaan Islam di Indonesia. 1. Ralph Linton. Latar belakang kebudayaan daripada kepribadian. Terjemahan Fuad Hasan, Jakarta 1962 ialah suatu kebudayaan adalah konfigurasi daripada tingkah laku yang unsur-unsur pembinanya dimiliki bersama dan dilanjutkan oleh anggota-anggota masyarakat tertentu. Istilah konfigurasi mengandung arti bahwa bermacam-macam tingkah laku dan hasil-hasil daripada tingkah laku yang menyusuri suatu keseluruhan yang berpola. Nomor 2. T.S. Eliot, Notes Toward the Definition of Culture, London 1948. Culture may even be described simply as that which makes life worth living. Secara sederhana, dapatkah kultur itu dilukiskan sebagai sesuatu yang membuat hidup ini lebih baik lagi? Nomor 3. P.J. Zweig Mulder, Meninjau Masalah Kultur, basis majalah Masalah Kebudayaan Umum, XV 1 Oktober 1964. Inti pengertian kultur memperkembangkan kekuatan-kekuatan alam ke arah tertentu. Menurut susunan tertentu pula, dengan hasil tercapainya tingkatan yang lebih tinggi daripada tingkatan yang ingin dicapai, andai kata kekuatan alam itu dibiarkan berkembang dengan sendirinya begitu saja, hanya ada satulah yang dapat mengembangkan dan membina kekuatan alam tersebut, yakni manusia dengan aksi budinya. Nilai-nilai dasar Islam dalam budaya secara umum. Kebudayaan Islam merupakan sistem yang mempunyai sifat ideal, sempurna, praktis, dan aktual. Diakui keberadaannya dan senantiasa diekspresikan. Sistem Islam menerapkan dan menjanjikan perdamaian dan stabilitas dimanapun manusia berada, karena pada hakikatnya manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berbeda justru hanya terletak pada unsur-unsur keimanan dan ketakwaannya saja. Nilai-nilai dasar Islam dalam budaya Indonesia. Yang pertama, tumbuh kembangnya Islam di Indonesia diolah sedemikian rupa oleh para juru dakwah dengan melalui berbagai macam cara, baik melalui bahasa maupun budaya, seperti halnya dilakukan oleh para wali Allah di Pulau Jawa. Para wali Allah menerapkan ajaran dengan melalui bahasa dan budaya daerah setempat, sehingga masyarakat secara tidak sengaja dapat memperoleh nilai-nilai Islam yang pada akhirnya dapat mengemas dan berubah menjadi adat istiadat di dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, dan secara langsung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan bangsa Indonesia. Agama Islam sebagai sumber kekuatan kebudayaan Islam. Al-Quran memiliki posisi yang amat vital dan terhormat dalam masyarakat muslim di seluruh dunia. Di samping sebagai sumber hukum, pedoman moral, bimbingan ibadah, dan doktrin keimanan, Al-Quran juga merupakan sumber peradaban yang bersifat historis dan universal. Dari 6 rukun iman yang diyakini umat Islam, ada 2 yang tidak gaib, yaitu sosok Nabi Muhammad sebagai sosok historis dan kitab suci Al-Quran yang bisa kita baca dan kaji kandungannya. Demikian video kita kali ini terkait agama dan kebudayaan. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.